Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El Leila Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, karena kita akan membahas seputar haji dari negara tetangga kita, Malaysia. Sahabat semua, perubahan mencolok dalam data haji Malaysia. Kenapa angka penolakan tawaran haji berubah drastis dari 50% menjadi hanya 18% dalam hitungan minggu? Angkanya kelihatan membaik, tapi apakah benar masyarakat Malaysia tiba-tiba jadi mampu? Atau ada mekanisme baru yang membuat data itu terlihat lebih indah? Mari kita bongkar pelan-pelan. Sahabat semua, pada akhir November 2025, media Malaysia seperti Berita Harian merilis data mengejutkan. Sebanyak 50% calon jemaah haji 2025 menolak tawaran berangkat. Alasannya jelas dan sangat jujur. Keuangan tidak cukup. Bahkan tabung haji mengungkap 53% pendeposit atau penabung hanya memiliki saldo di bawah Rp1.300. Artinya, lebih dari separuh penabung tabung haji tidak punya tabungan yang cukup untuk memenuhi syarat minimal biaya haji. Ini adalah sinyal kuat bahwa Malaysia yang selama ini dianggap stabil dalam manajemen dana haji sedang menghadapi krisis kemampuan finansial jemaah. Nah, sahabat semua, ini yang paling menarik. Masuk pada tanggal 4 Desember 2025, The Sun Daily melaporkan hal berbeda total. Untuk tawaran haji 2026, hanya 18% yang menunda atau menangguhkan defer. Yang berarti 82% calon jemaah menerima tawaran dan siap berangkat 2026. Ini adalah angka penerimaan yang sangat tinggi. Dan ada satu poin penting, slot kosong akibat penundaan langsung diisi melalui daftar appeal atau rayuan. Di sini kita perlu jelaskan apa itu rayuan agar kita paham. Rayuan, appeal list, adalah daftar calon jemaah yang tidak mendapat tawaran di awal, tapi mengajukan permohonan tambahan untuk bisa diberangkatkan lebih cepat. Kalau ada jemaah utama yang menolak atau menunda, slot itu langsung diberikan kepada pemohon rayuan yang sudah siap secara finansial. Sistem ini tidak ada di Indonesia, sehingga wajar kalau terdengar asing. Pertanyaannya besarnya adalah, apa benar masyarakat tiba-tiba jadi mampu? Melihat lonjakan dari 50% menolak menjadi 82% menerima, seolah-olah Malaysia tiba-tiba mengalami peningkatan kemampuan ekonomi. Tapi, setelah diteliti, jawabannya bukan itu. Kuncinya ada pada kebijakan tabung haji. Kebijakan yang pertama, syarat saldo minimum ditingkatkan. Untuk tawaran haji 2026, calon jemaah wajib memiliki saldo sekitar Rp15.000. Yang tidak memenuhi syarat otomatis tidak dimasukkan dalam daftar penerima tawaran. Artinya statistik 2026 hanya berisi orang-orang yang memang mampu secara finansial. Kemudian kebijakan yang kedua adalah proses seleksi lebih ketat daripada tahun sebelumnya. Tabung haji memilih calon jemaah dengan kemampuan finansial yang jelas. Akibatnya, kelompok tidak mampu tidak lagi muncul dalam statistik awal. Lalu yang ketiga, daftar rayuan sangat aktif. Pemohon rayuan biasanya orang yang punya kemampuan finansial lebih baik. Merekalah yang mengisi slot yang kosong. Nah, sahabat semuanya, jika digabung, maka gambaran besarnya adalah data 50% November 2025 menunjukkan krisis kemampuan finansial masyarakat. Data 18% Desember 2025 menunjukkan perubahan strategi tabung haji, bukan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Fakta sebenarnya adalah daya beli jemaah Malaysia belum pulih, tetapi sistem seleksi tabung haji menjadi lebih ketat dan terfilter, sehingga angkanya tampak lebih baik. Dengan kata lain,
angka 82% itu adalah menerima dan siap berangkat, tapi hanya karena mereka memang sudah tersaring secara finansial sejak awal. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa pelajaran untuk Indonesia? Sahabat semua, Indonesia harus belajar dari perubahan ini. Pelajaran yang pertama, biaya haji harus dikendalikan. Kalau Malaysia saja kewalahan, Indonesia yang biayanya lebih mahal akan lebih rawan. Pelajaran yang kedua, dana haji harus transparan. Di Malaysia, turunnya kepercayaan terhadap tabung haji membuat masyarakat enggan menabung. Lalu pelajaran yang ketiga adalah, jangan bergantung pada investasi saja. Jika masyarakat tidak menabung, sistem haji bisa runtuh dari akarnya. Dan yang terakhir adalah, antrean Indonesia jauh lebih panjang. Saat Malaysia bermasalah, mereka masih punya ruang manuver. Indonesia jauh lebih sensitif. Sahabat semua, itulah analisis lengkap tentang bagaimana angka penolakan tawaran haji Malaysia turun dari 50% menjadi 18%. Dan kenapa perubahan ini bukan karena masyarakat tiba-tiba lebih mampu, tetapi karena proses seleksi dan syarat finansial diperketat. Kalau sahabat semua suka konten kritis dan analitis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel El Leila Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.